Salam teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukacita Kristus Tuhan. Teman-teman sekalian, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas sebuah cerita daripada sebuah video yang baru-baru ini saya jumpai dalam beberapa di video media sosial, di mana ada pembahasan dari seorang ustadz dan beberapa teman-teman yang lain yang membahas berusaha untuk memutarbalikkan tentang pembahasan ayat-ayat Alkitab yang di situ dia mencantumkan tentang masalah orang Kristen yang dimana katanya asal usus. Jadi supaya kita lebih paham untuk kita bisa menanggapi hal ini teman-teman sekalian, maka terlebih dahulu kita akan menyaksikan videonya berikut ini. Asal usus penyembuhan dalam nama Yesus yang kemudian mengarah kepada mempertontonkan Yesus itu diambil dari Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat 5 yang berbunyi, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Coba lihat, gereja mengatakan siapa yang berhak atau berkuasa mengampuni dosa manusia hanya Tuhan. Dan Yesus mengampuni dosa manusia, berarti Yesus adalah Tuhan. Silakan buka Markus pasal 2 ayat 5. Dikatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bukan hanya itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk mendramatisir ya, upaya mempertontonkan Yesus ini, kemudian mereka menciptakan lagi ayat di dalam pasal 2 ayat 10 yang mengatakan, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Nah, tadi Yesus mengatakan, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Di dalam ayat 10 mengatakan, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang mengampuni dosa? Allah. Kalau Allah mengampuni dosa dan Yesus mampu mengampuni dosa, berarti Yesus sama dengan Allah. Haleluya. Mengapa orang Yahudi menghubungkan penyakit dengan dosa? Karena Alkitab itu mengatakan bahwa orang yang berdosa akan ditimpa penyakit. Kamu akan ditimpa penyakit sampar, kamu akan ditimpa demam, kamu akan ditimpa demam kepialu karena kamu berdosa. Nah, maka kalau dia sakit, berarti orang itu melakukan dosa. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita menonton video ini sangat-sangat luar biasa, saya pikir ini usaha yang menurut saya sia-sia ya disampaikan oleh Pak Ustadz. Mungkin mereka ini orang-orang yang bisa saja percaya dengan Pak Ustadz adalah orang yang tidak mempelajari secara dalam tentang Alkitabiah itu. Nah, teman-teman sekalian, dalam pembahasan daripada saudara kita Pak Ustadz ini menyampaikan bahwasanya dalam ayat Alkitab di dalam Markus 2 pasal 5 dan 10 dia menyampaikan bahwasanya Yesus itu berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, teman-teman sekalian, itu memang hal yang nyata dan orang Kristen pun percaya bahwa memang Yesus berhak untuk mengampuni dosa. Itu yang pertama yang dibahas oleh Pak Ustadz tadi. Nah, kemudian yang kedua, dia katakan bahwa penderitaan itu dihubungkan dengan dosa. Nah, oleh orang Israel atau orang Yahudi, dia menyampaikan bahwasanya yang mengakibatkan mereka bisa sakit, penyakit itu diakibatkan karena dosa yang mereka lakukan, dan itu sah-sah saja teman-teman sekalian, itu tidak kita persoalkan. Nah, teman-teman sekalian, berusaha untuk memutarbalikkan ayat ini satu hal yang saya pikir mungkin dia berusaha untuk memutarbalikkan agar dia dipercayai dalam ceramah yang dia sampaikan begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya mau sampaikan bahwasanya di dalam Markus 2 ayat 5 itu dengan yang 10 disampaikan tadi, sebenarnya kalau kita melihat cerita ini teman-teman sekalian, di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh ya, di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan dia menyampaikan itu dengan melakukan mukjizat.
bahwasanya di ayat 5 disampaikan kepada orang lumpuh itu bahwasanya dosanya sudah diampuni. Dan di situ kita melihat dari cerita itu teman-teman sekalian, di mana ada orang ahli Taurat di situ bertanya dalam hatinya, apakah siapakah orang ini, kan gitu. Apakah dia ini Tuhan atau siapa, kan gitu. Kok berani-berani mengatakan dosamu telah diampuni, dia bukan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kemudian apa yang dikatakan di ayat 10 seperti yang kita lihat di situ dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita memahami sebenarnya ayat ini tidak begitu sulit untuk dipahami, sangat mudah dipahami ketika kita dalam paradigmanya kita, yaitu dengan iman. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya yakin dan percaya sangat-sangat mudah untuk memahaminya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita memahami ini, bahwasanya Yesus menyampaikan terang-terangan, secara terang-terangan menyampaikan kepada orang banyak bahwasanya Yesus ini adalah sama dengan Allah. Jadi dalam posisinya yang dimana Yesus setelah menjadi manusia, di mana Allah yang menjadi manusia dinamakan dengan Yesus Kristus yang juru selamat, yang menjadi penyelamat umat manusia. Nah, teman-teman sekalian, ini dibutuhkan sebuah pemahaman yang sesungguhnya. Berbicara dalam konteks ini, agar kita memahami, kita harus memahami bahwa Yesus ini adalah juru selamat yang sudah sejauh mungkin, sudah jauh lama dinubuatkan oleh para nabi. Di dalam kitab Yesaya, dia adalah penasihat yang ajaib, pembawa damai. Nah, teman-teman sekalian, kita juga mengetahui bahwasannya bangsa Israel itu menunggu, menanti-nantikan seorang Mesias. Mesias itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Yang dimana dalam Yohanes dikatakan, Yohanes 1 ayat 1 disampaikan di situ, pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus ini adalah perkataan yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, tentu orang-orang yang tentu tidak memahami hal-hal ini, maka sangat-sangat mudah untuk mereka untuk memutarbalikkan supaya orang percaya dengan mereka. Tetapi kalau mereka memahami sesungguhnya, maka mereka mengenal bahwa jalan menuju ke surga itu yaitu melalui percaya kepada Yesus. Karena dalam firman Tuhan dia sampaikan bahwasanya tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman sekalian. Dan ini saya pikir ini hanya orang-orang yang risih melihat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita percaya bahwasanya iman yang menyelamatkan, tidak nama lembaga ataupun gereja organisasi tidak menyelamatkan, teman-teman sekalian. Tetapi yang menyelamatkan, satu hal yang harus kita tahu, bahwa yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan menjunjung tinggi bahwasanya Tuhan, mengandalkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dia membahas tadi tentang dosa dan penderitaan, berbicara tentang penyakit. Nah, teman-teman sekalian, saya ingat bahwasanya ketika kita melihat dan mendengarkan daripada cerita daripada firman Tuhan dalam kitab di mana perjalanan bangsa Israel itu, teman-teman sekalian, dan kita menyaksikan bahwasanya ketika mereka mengalami murka Allah atau hendak ditimpa dengan penderitaan, itu diakibatkan karena ada salah satu di antara mereka berbuat dosa. Nah, seperti kita melihat dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan ketika mereka berperang, dan mereka kalah ketika ada orang juga yang berbuat dosa. Karena mereka tidak melaksanakan perintah Tuhan. Akibatnya karena dosa juga yang membuat mereka menderita. Dan kemudian juga ada orang yang bisa saja menderita sakit, seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan itu, teman-teman sekalian, di mana kita melihat dalam kitab Yohanes 9 ya, dalam satu pasal itu menceritakan tentang orang yang sakit
Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, apakah dosa yang dilakukan orang ini apakah dari orang tuanya atau dari dirinya sendiri? Tapi Yesus berkata bahwa itu bukan karena dosa orang tuanya ataupun dosanya sendiri, tapi itu karena supaya kuasa Tuhan itu nyata disaksikan oleh banyak orang melalui dia. Nanti Tuhan akan bekerja bahwasanya orang ini disembuhkan, ada mukjizat kuasa Tuhan itu mampu menyembuhkan orang yang sakit. Nah, kemudian teman-teman sekalian juga diakibatkan karena teman-teman sekalian persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Dan kemudian teman-teman sekalian, penderitaan itu juga kita alami ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus siap menderita, harus siap dicaci maki, harus siap mengalami berbagai problema dalam hidup. Karena apa? Bagi saya teman-teman sekalian, problema dalam setiap kehidupan itu, masalah yang kita alami dalam setiap kehidupan itu sebuah proses di mana kita agar kita lebih dekat dengan Tuhan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap proses yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, saya pikir Pak Ustadznya perlu belajar lebih banyak, harus lebih memahami konteks yang dibicarakan, sehingga jangan hanya mencopot ayat sehingga orang tidak bingung dan orang juga tidak mempersalahkan tentang Alkitab. Nah, jadi saya percaya bahwa Alkitab ini adalah pengilhaman yang diberikan Allah melalui para penyambung lidah Allah, yaitu melalui nabi, melalui para rasul yang menyaksikan tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Nah, teman-teman sekalian, kiranya juga kita sebagai orang Kristiani, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, terus kita bertumbuh di dalam iman, terus kita belajar tentang iman kita, apakah yang disampaikan oleh orang-orang itu benar atau tidak, sehingga kita tidak menelannya secara mentah-mentah, tetapi kita kelola, kita proses sehingga kita lebih paham secara dalam. Nah, teman-teman sekalian, demikian yang penyampaian saya pada saat ini. Semoga teman-teman diberkati oleh Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.